19,13% dari total dana hibah 17,9 miliar rupiah, yaitu sejumlah 3,4 miliar rupiah. Pada proses persidangan telah muncul dugaan penerimaan oleh pihak lain di Kementerian Pemuda dan Olahraga dan atau pihak lain terkait dengan penggunaan anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun anggaran 2014 sampai dengan 2018. Penerimaan tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi melalui asisten pribadinya. Setelah mencermati fakta-fakta yang berkembang mulai dari proses penyidikan hingga persidangan dan setelah mendalami dalam proses penyelidikan, KPK menemukan bukti permulaan yang cukup dan melakukan penyidikan dugaan keterlibatan pihak lain dalam tindak pidana korupsi, menerima hadiah atau janji terkait dengan penyaluran pembiayaan dengan skema bantuan pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia tahun anggaran 2018 dan dugaan penerimaan lainnya. Dalam penyidikan tersebut ditetapkan 2 orang sebagai tersangka, yaitu IMR, Menteri Pemuda dan Olahraga tahun 2014-2019, dan MIU, Asisten Pribadi Menteri Pemuda dan Olahraga. Para tersangka diduga melanggar pasal 12 huruf A atau huruf B atau pasal 12B besar atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 junto pasal 64 ayat 1 KUHP. Adapun konstruksi perkara yang juga terjadi adalah sebagai berikut. IMR yang merupakan Menteri Pemuda dan Olahraga periode 2014-2019 dan saudara MIU adalah asisten pribadi Menpora. Dalam rentang tahun 2014 sampai dengan tahun 2018, IMR selaku Menpora melalui MIU selaku asisten pribadi Menpora diduga telah menerima uang sejumlah 14.700 juta rupiah. Selain penerimaan uang tersebut, dalam rentang waktu tahun 2016 tahun 2018, IMR selaku Menpora diduga juga meminta uang sejumlah total 11.800 juta rupiah. Sehingga total dugaan penerimaan adalah 26.500 juta rupiah. Jumlah tersebut diduga merupakan komitmen fee atas pengurusan proposal hibah yang diajukan oleh pihak KONI kepada Kemenpora tahun 2018, penerimaan terkait Ketua Dewan Pengarah Satlak Prima, dan penerimaan lain yang berhubungan dengan jabatan IMR selaku Menpora. Uang tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi Menpora dan pihak lain yang terkait. Sebelumnya, proses penyelidikan dilakukan sejak 25 Juni 2019. KPK juga telah memanggil IMR Menteri Pemuda dan Olahraga sebanyak 3 kali, namun yang bersangkutan tidak menghadiri permintaan keterangan tersebut, yaitu pada tanggal 31 Juli, tanggal 2 Agustus, dan tanggal 21 Agustus 2019. KPK memandang telah memberikan ruang yang cukup bagi IMR untuk memberikan keterangan dan klarifikasi pada tahap penyelidikan. KPK akan tetap dan bersungguh-sungguh menjalankan tugas yang diamanatkan Undang-Undang KPK dan amanat dari masyarakat agar dapat menangani kasus korupsi secara independen, sembari secara paralel tetap melakukan upaya-upaya pencegahan korupsi di instansi pusat maupun daerah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Alex. Untuk tersangka MIU pribadi Menpora sudah diperiksa sebagai tersangka dan dilakukan penahanan sekitar minggu lalu selama 20 hari pertama. Kita buka sesi tanya jawab maksimal 2 sesi. Sesi pertama silakan kalau ada pertanyaan terkait dengan perkara ini dulu ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya kira cukup ya. Cukup. Oke. Cukup. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Pak Alex. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekali kita buka pertanyaan untuk
isu selain dari perkara ini? Silakan. Udah isu lain? Silakan Isu Tiana. lain? Selamat sore Mas Febri dan Pak Alex. Pak, ini mungkin untuk menanggapi situasi terbaru saat ini Pak, ini kan kemarin baru saja revisi Undang-Undang KPK disahkan oleh Revisi DPR secara resmi dengan poin-poin yang sebenarnya seperti yang diingini DPR juga gitu. Nah ini mungkin seperti apa kemudian KPK selama jeda waktu sebelum undang-undangnya diundangkan nanti akan seperti apa? Kemudian kelanjutan perkara-perkara saat ini juga apakah nanti akan ada percepatan atau bagaimana? Kemudian kan juga disebutkan ada tim transisi yang nanti bergerak. Nah ini seperti apa nantinya KPK gitu? Apakah benar-benar di saat menunggu jeda waktu ini KPK tidak akan lagi bisa berbuat banyak gitu sehingga akhirnya para koruptor juga bisa buat ancang-ancang sendiri gitu buat bersiap untuk transaksi-transaksi selanjutnya. Terima kasih Pak. Ya. Oke, menanggapi revisi Undang-Undang KPK sambil menunggu apa undang-undang tersebut ditandatangani oleh Presiden, kan nanti kan keberlakuannya itu kan setelah ditandatangani dan diundangkan dan dalam lembar berita negara. Nah, memang ya kami menghormati apapun putusan dari DPR maupun nanti kalau sudah ditangani dari pemerintah terkait dengan revisi undang-undang ya. Apapun hasilnya kami nanti akan menyesuaikan ya meskipun apakah itu yang menjadi pertanyaan masyarakat apakah itu akan memperkuat KPK atau tidak. Nah, nanti kita lihat. Yang jelas pasti ada perubahan dalam proses bisnis di KPK. Seperti kalau kita lihat misalnya di pasal 21 kan di sana tidak disebutkan pimpinan KPK itu sebagai penyidik maupun penuntut umum dan juga penanggung jawab tertinggi di KPK bukan pimpinan. Nah, organ KPK sekarang ditambah ya kalau kita lihat itu. Yang pertama disebutkan pada urutan kan Dewan Pengawas, pimpinan KPK dan pegawai KPK ada 3. Nah, yang jelas kalau penghilangan peran pimpinan sebagai penyidik dan penuntut umum ya memang nggak ada kan itu di pasal 21 kan nggak ada. Apakah itu juga menghilangkan peran pimpinan sebagai penyidik dan penuntut umum artinya nanti ya seperti sprinta, surat perintah penahanan, terus surat perintah penyidikan itu bukan pimpinan yang tanda tangan apalagi kan untuk penyadapan, penggeledahan dan penyitaan kan harus seizin Dewan Pengawas. Artinya apa? Mungkin nanti Dewan Pengawas yang akan hadir dalam ekspos mungkin karena apa? Di dalam penjelasan pasal terkait dengan izin penyadapan kan disebutkan bahwa Dewan Pengawas itu akan memberikan izin terkait penyadapan setelah dilakukan gelar perkara. Jadi Dewan Pengawas akan meminta dilakukan gelar perkara sebelum memberikan izin terkait penyadapan, penggeledahan dan penyitaan. Nah, penggeledahan dan penyitaan itu kan rangkaian dari diterbitkannya sprindik dan ditetapkan tersangka. Nah, artinya apa? Ya kalau Dewan Pengawas tidak mengizinkan dilakukan penggeledahan atau penyitaan, ya otomatis kan sprindik nggak keluar. Karena biasanya yang berjalan sekarang kan begitu kita menerbitkan sprindik, ya tidak lama kemudian atau bersamaan kita biasanya menerbitkan surat untuk penggeledahan dan penyitaan. Dan itu jadi satu rangkaian. Mungkin itu ada perubahan-perubahan terkait dengan proses bisnis di KPK. Ya mungkin nanti komisioner KPK hanya bertugas untuk pencegahan saja. Mungkin ya. Nanti kita akan lihat apakah nanti mungkin kan ada peraturan presiden atau apa sebagai penjabaran dari undang-undang ini nanti seperti apa. Nanti kita lihat dan ini juga kan belum sekali lagi kan belum ditandatangani presiden ya belum ditandatangani presiden kemudian terkait dengan interaksi sambil menunggu disahkan ya kami sudah mulai bekerja ya untuk
ya itu tadi mengantisipasi perubahan undang-undang KPK, misalnya terkait dengan status pegawai KPK yang ASN, kita sudah mulai berkoordinasi dengan Menpan RI dan juga KASN, dan kita juga sudah memberikan penjelasan kepada seluruh pegawai KPK bagaimana mekanisme nanti yang bisa kami janjikan kepada pegawai KPK bahwa mereka tidak akan dirugikan ya nanti lewat konversi, mungkin berdasarkan jabatan yang ada di KPK kemudian kita konversikan dengan jabatan-jabatan yang sesuai dengan sebagai ASN. Banyak yang menanyakan apakah itu akan mempengaruhi independensi KPK. Ya, teman-teman wartawan, di KPK ini kan yang dibangun adalah sistem. Ya, sistem itu yang membuat KPK menjadi kuat. Rasa-rasanya sejauh ini pimpinan tidak pernah melakukan intervensi ya dalam penindakan yang dilakukan oleh KPK. Dan saya berharap hal itu akan terus dijaga. Nilai-nilai KPK yang kita pegang selama ini, meskipun nanti yang di KPK itu statusnya pegawai sudah ASN, ya nilai-nilai itu tidak akan berubah. Ya, kita ingin memberikan contoh juga buat kementerian atau lembaga pemerintah yang lain, dan itu. Mungkin itu ya terkait dengan tim transisi di KPK dan apa yang nanti akan kita lakukan. Silakan kalau misalnya dari TV One kemudian Oji. Saya Iksan Pak dari TV One, mau nanya soal kasus di Kemenpora tadi. Untuk tes KIMR itu rencananya kapan akan dilakukan pemanggilan sebagai tersangka ataupun penahanan dari beliau Pak? Segera, ya itu aja. Jawabnya itu segera. Tanggalnya berapa ya nanti penyidik lah yang akan memanggil yang bersangkutan. Ya, saya Fana dari Soal Pembaruan. Pak Aris lebih menanya, di undang-undang yang baru kan ada batas waktu penyidikan yang dilakukan oleh KPK 2 tahun. Nah, bagaimana dengan kasus-kasus yang selama ini masih mangkrak, lalu juga soal Menpora ini juga kan batas masuk nih. Untuk undang-undang yang baru 2 tahun juga Pak, masih di bawah bisa tercapai gitu. Sebelum 2 tahun sudah selesai. Itu kan pertama. Lalu yang kedua, berapa lama waktu yang dibutuhkan bagi KPK, bagi tim transisi untuk mempelajari, menganalisis undang-undang yang baru ini, dan dari analisis itu apakah akan dilakukan misalkan dialog dengan Presiden untuk menerbitkan Perpu atau melalui JR misalkan bila ada beberapa materi yang dirasa memberatkan KPK atau menghambat KPK dalam memberantas korupsi, itu bagaimana sih? Oke. Terkait dengan jangka waktu penyidikan maksimal 2 tahun. Kalau tidak itu KPK dapat menghentikan proses penyidikan atau menerbitkan SP3. Nah, artinya apa? KPK juga bisa saja lebih dari 2 tahun, karena kan rumusannya kan dapat. Nah, kasus-kasus yang rumit yang biasanya yang melibatkan otoritas di luar negeri itu biasanya sangat lama untuk kita mendapatkan bukti-bukti, dan ya kita lihat udah dulu kasusnya Innospec yang menyangkut itu Pertamina itu kan lama juga itu kan lebih dari 2 tahun. Jadi kita lihat kompleksitas permasalahan. Kalau lebih 2 tahun sepanjang itu kita bisa mencari kenapa sampai lebih dari 2 tahun, kenapa enggak. Jadi kita masih dimungkinkan untuk melakukan penyidikan di atas 2 tahun kan gitu. Kemudian kalau terkait waktu transisi, nah kami tadi sudah bicara dengan teman-teman di Biro Hukum juga di Sekjen. Ya kita berharap bahwa undang-undang yang revisi undang-undang ini segera dipelajari dan sudah harus diantisipasi ya, perubahan-perubahan ke depan termasuk perubahan status kepegawaian. Kami berharap dalam 1 bulan itu sudah ada gambaran terkait dengan langkah-langkah yang akan kami tentukan ke depannya itu. Kita beri waktu 1 bulan untuk mempelajari itu semuanya, sambil berkoordinasi dengan itu tadi Kemenpan, RT, KSN, juga itu. Mungkin juga dengan BKN, Badan Kepegawaian Negara kan perlu itu yang kita ajak bicara itu. Itu.
Tentu kami akan mencoba ya memberikan masukan ya ke Presiden, karena terakhir kan nanti yang tangan kan Presiden kan gitu kan, terkait apa yang dirasakan mungkin dampak dari perubahan ini ya. Meskipun saya nggak tahu nanti putusan apapun kan itu kan terserah nanti Presiden. Tapi kami tadi juga sudah berdialog, berdiskusi seperti itu. Kira-kira dampak dari Undang-Undang KPK, revisi Undang-Undang KPK terhadap KPK depan seperti apa? Ya, tadi kan sudah disebutkan beberapa poin. Ya, ini kan sepertinya memang revisi Undang-Undang itu ingin memperkuat Dewan Pengawasan, peran Dewan Pengawasan tadi itu kan. Kalau saya baca, justru peran pimpinan itu yang berkurang, pimpinan komisioner gitu. Ya nggak masalah karena itu sudah dirumuskan dan sudah setuju ya. Oke. Jadi nanti di KPK itu selain 5 komisioner yang pemilihannya begitu heboh ya selama 6 bulan, dan ada 5 dewan pengawas. Strukturnya seperti itu. Mana yang lebih tinggi, kedudukannya setara atau lebih tinggi tidak dijelaskan dalam undang-undang. Siapa yang menjadi penanggung jawab tertinggi juga tidak disebut.